Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa bendera bintang dan garis sering berkibar di tanah asing, ribuan kilometer jauhnya dari Washington DC? Mengapa Amerika Serikat memiliki begitu banyak pangkalan militer yang tersebar di hampir setiap benua, dari gurun timur tengah hingga pulau-pulau di Pasifik, dan hutan belantara di Eropa? Pemandangan ini mungkin terasa biasa, tetapi di baliknya tersembunyi sebuah jaringan raksasa yang belum pernah ada presidennya dalam sejarah. Jaringan ini bukan sekadar kumpulan bangunan militer, ia adalah urat nadi kekuatan global Amerika, sebuah manifestasi dari ambisi, strategi, dan, bagi sebagian orang, kontroversi yang tak berkesudahan. Di episode kali ini, kita akan menyelami alasan di balik keberadaan pangkalan-pangkalan militer AS ini. Apakah ribuan pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh dunia ini benar-benar jaminan stabilitas global, sebuah bentuk perlindungan bagi sekutu dan penangkal ancaman? Atau justru ini adalah bentuk dominasi yang memicu ketegangan dan kontroversi di berbagai belahan bumi? Mari kita ungkap seluk-beluknya, mulai dari sejarah, tujuan, hingga dampak-dampaknya. Untuk memahami fenomena ini, kita harus kembali ke titik balik sejarah, setelah Perang Dunia Kedua. Dunia hancur lebur, dan Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang tak tertandingi. Dengan Eropa dan Asia terkapar, AS melihat peran baru bagi dirinya, bukan hanya sebagai pemenang perang, tetapi sebagai arsitek tatanan dunia baru. Tujuannya? Mencegah terulangnya bencana global dan membentuk masa depan yang lebih stabil. Namun, tak lama setelah perang usai, ancaman baru muncul, ekspansi komunisme yang dipimpin Uni Soviet. Inilah awal mula Perang Dingin, sebuah konfrontasi ideologi yang membelah dunia menjadi dua kubu. Dalam konteks inilah, strategi, containment, atau penahanan menjadi doktrin utama kebijakan luar negeri AS dan bagaimana cara terbaik untuk menahan laju komunisme agar tidak menyebar ke negara-negara sekutu. Salah satunya adalah dengan membangun kehadiran militer yang kuat di garis depan. Dari sinilah cikal bakal jaringan pangkalan global AS terbentuk. Jerman Barat, Jepang, Korea Selatan, Filipina, negara-negara ini, yang dulunya medan perang atau di bawah pengaruh AS, kini menjadi garis pertahanan pertama. Pangkalan-pangkalan ini bukan hanya untuk melindungi sekutu, tetapi juga sebagai pos terdepan untuk memproyeksikan kekuatan, mengumpulkan intelijen, dan siap sedia untuk menghadapi potensi konflik kapan saja. Ini adalah investasi besar dalam arsitektur keamanan global yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi, apa sebenarnya tujuan strategis utama di balik keberadaan pangkalan-pangkalan ini? Pertama dan terutama, adalah power projection, atau proyeksi kekuatan. Bayangkan sebuah jaring laba-laba raksasa di mana setiap titik adalah pangkalan. Dari titik-titik ini, AS bisa dengan cepat mengerahkan pasukannya, pesawat tempur, dan kapal perang ke hampir setiap sudut dunia dalam hitungan jam atau hari, bukan minggu atau bulan. Ini adalah kemampuan yang tak dimiliki negara lain, memberikan AS kecepatan respons yang luar biasa dalam menghadapi krisis global, mulai dari bencana alam hingga ancaman militer. Kedua, pangkalan ini berfungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS. Kita bicara tentang jalur perdagangan maritim yang vital, pasokan energi global, dan investasi AS di luar negeri. Keberadaan militer di dekat jalur-jalur ini memastikan stabilitas dan keamanan, mencegah gangguan yang bisa berdampak pada ekonomi global, termasuk ekonomi AS sendiri. Ketiga, mereka berperan besar dalam menjaga stabilitas regional. Di wilayah-wilayah yang bergejolak, kehadiran pangkalan AS seringkali menjadi penyeimbang kekuatan, mencegah satu negara mendominasi yang lain, atau menghalangi konflik antar negara sekutu. Ambil contoh Korea Selatan dan Jepang, kehadiran militer AS di sana adalah penangkal utama terhadap provokasi dari Korea Utara dan, semakin hari, dari Tiongkok. Dan terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah deterrence atau penangkalan. Pangkalan-pangkalan ini mengirimkan pesan yang jelas kepada setiap calon musuh. Menyerang sekutu AS atau mencoba mengganggu kepentingan AS akan mendapatkan respons yang tegas dan cepat. Ini adalah bentuk diplomasi militer yang kuat, yang seringkali berhasil mencegah konflik sebelum dimulai. Sekarang, mari kita bicara angka. Seberapa luas jaringan ini sebenarnya? Menurut berbagai laporan, Amerika Serikat memiliki sekitar 750 hingga 800 pangkalan militer di sekitar 70 hingga 80 negara dan teritori asing. Angka ini luar biasa, jauh melampaui gabungan semua pangkalan militer asing yang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Konsentrasi terbesar pangkalan-pangkalan ini berada di Eropa, terutama di Jerman, Italia, dan Inggris. Ini adalah warisan Perang Dingin, di mana Eropa adalah garis depan melawan Uni Soviet. Kemudian di Asia Timur, Jepang dan Korea Selatan menjadi benteng pertahanan utama, menghadapi ancaman dari Korea Utara dan Tiongkok.
Dan di Timur Tengah, pangkalan-pangkalan ini penting untuk menjaga stabilitas energi dan melawan kelompok-kelompok teroris. Pangkalan-pangkalan ini sendiri bervariasi jenis dan fungsinya. Ada fasilitas militer skala besar seperti Pangkalan Udara Ramstein di Jerman atau Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka di Jepang, yang menampung puluhan ribu personel, lengkap dengan keluarga, sekolah, rumah sakit, bahkan pusat perbelanjaan. Ini adalah kota kecil Amerika di tanah asing. Di sisi lain, ada juga pos-pos kecil untuk operasi khusus, stasiun komunikasi rahasia, atau lokasi penyimpanan logistik strategis yang mungkin hanya dihuni segelintir personel. Beberapa pangkalan bersifat permanen, sementara yang lain didasarkan pada perjanjian akses sementara, yang memungkinkan AS menggunakan fasilitas di negara tuan rumah sesuai kebutuhan. Keberadaan pangkalan-pangkalan ini bukan tanpa aturan. Mereka diatur oleh kerangka hukum yang kompleks, biasanya berupa perjanjian bilateral dengan negara tuan rumah. Yang paling umum dikenal adalah Status of Forces Agreement, atau SOFA. Perjanjian ini menetapkan status hukum personel militer AS di negara tersebut, termasuk yurisdiksi hukum jika terjadi kejahatan, hak untuk membawa senjata, dan banyak lagi. Namun, SOFA ini seringkali menjadi sumber ketegangan. Misalnya, ketika personel militer AS dituduh melakukan kejahatan di negara tuan rumah, seringkali ada perdebatan sengit tentang siapa yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili mereka. Ini bisa memicu protes publik dan sentimen anti-Amerika, seperti yang sering terjadi di Okinawa, Jepang, atau Korea Selatan. Seiring perubahan lanskap geopolitik, fokus pangkalan militer AS pun bergeser. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an, banyak yang bertanya-tanya, apakah pangkalan sebanyak ini masih diperlukan? Jumlah pangkalan memang berkurang, tetapi bukan berarti peran mereka meredup. Fokus bergeser untuk menghadapi ancaman baru. Pasca serangan 11 September 2001, perang melawan terorisme menjadi prioritas utama. Pangkalan-pangkalan di Timur Tengah dan Asia Tengah menjadi vital untuk operasi kontraterorisme, mendukung misi di Afghanistan dan Irak. Namun, seiring waktu, ancaman terorisme global mulai digantikan oleh tantangan yang lebih besar, kebangkitan kekuatan seperti Tiongkok dan Rusia. Saat ini, strategi AS sangat berfokus pada apa yang disebut Great Power Competition, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Dengan Tiongkok yang semakin asertif dan ambisius di Laut Cina Selatan serta ambisi militernya yang berkembang, pangkalan-pangkalan AS di Jepang, Korea Selatan, Guam, dan Australia menjadi sangat krusial. Bahkan, ada upaya untuk memperluas akses ke negara-negara seperti Filipina dan Vietnam. Strategi Pivot to Asia ini menunjukkan bahwa jaringan pangkalan global AS masih merupakan alat sentral untuk menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah yang sangat strategis ini. Dari perspektif Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, manfaat dari jaringan pangkalan global ini sangat jelas. Pertama, pangkalan ini memungkinkan respons militer yang cepat terhadap krisis global. Ketika bencana alam melanda, atau konflik mendadak meletus, pasukan AS bisa langsung bergerak dari pangkalan terdekat, memberikan bantuan kemanusiaan atau intervensi militer jika diperlukan. Kedua, mereka memfasilitasi operasi gabungan dengan sekutu. Latihan militer bersama, pertukaran intelijen, dan pengembangan doktrin bersama menjadi lebih mudah dan efektif ketika ada fasilitas fisik yang bisa digunakan bersama. Ini memperkuat interoperabilitas dan kohesi aliansi, seperti NATO di Eropa atau aliansi dengan Jepang dan Korea Selatan di Asia. Ketiga, pangkalan ini melindungi jalur perdagangan maritim dan udara yang vital. Bayangkan kapal-kapal kargo yang membawa barang-barang dari Asia ke Eropa, atau tanker minyak dari Timur Tengah. Keamanan jalur-jalur ini krusial bagi ekonomi global, dan kehadiran militer AS bertindak sebagai polisi laut dan udara global. Dan tentu saja, pangkalan-pangkalan ini memperkuat aliansi keamanan. Bagi negara-negara sekutu, kehadiran pasukan AS adalah jaminan keamanan, mengurangi kebutuhan mereka untuk berinvestasi besar-besaran dalam pertahanan mereka sendiri. Ini juga merupakan simbol komitmen AS untuk membela sekutunya. Singkatnya, pangkalan-pangkalan ini dianggap fundamental untuk menjaga tatanan global yang dipimpin AS, yang sering disebut Pax Americana. Namun, medali selalu punya dua sisi. Jaringan pangkalan global AS ini juga menuai kritik dan kontroversi yang signifikan. Salah satu yang paling sering disorot adalah biaya ekonominya. Memelihara jaringan pangkalan di puluhan negara, dengan puluhan ribu personel, membutuhkan anggaran yang sangat besar. Ratusan miliar dolar setiap tahunnya dihabiskan untuk menjaga operasional pangkalan, gaji personel, logistik, dan pembangunan infrastruktur. Ini adalah beban besar bagi pembayar pajak AS, terutama ketika ada masalah domestik yang belum terselesaikan. Kedua, ada isu kedaulatan.
Bagi banyak negara tuan rumah, keberadaan pangkalan asing seringkali dipandang sebagai pelanggaran kedaulatan nasional. Tanah yang ditempati pangkalan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali negara tersebut. Ini memicu protes lokal terkait berbagai isu, mulai dari dampak lingkungan akibat latihan militer, hingga tingkat kejahatan yang sering dikaitkan dengan personel militer asing, atau bahkan perilaku personel yang kurang pantas di luar pangkalan. Ketiga, pangkalan-pangkalan ini bisa memicu sentimen anti-Amerika. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran militer asing adalah pengingat akan masa lalu kolonialisme atau intervensi kekuatan asing. Hal ini bisa memicu gelombang nasionalisme yang kuat dan bahkan menjadi target aksi terorisme, membuat negara tuan rumah menjadi sasaran empuk bagi kelompok-kelompok ekstremis. Terakhir, kritikus berpendapat bahwa pangkalan-pangkalan ini adalah simbol intervensi AS dalam urusan negara lain. Mereka berargumen bahwa alih-alih menjaga stabilitas, pangkalan ini justru berpotensi memicu atau memperpanjang konflik lokal, karena AS menjadi pihak yang terlibat langsung. Ini terutama relevan di wilayah-wilayah yang sudah rentan terhadap konflik. Meskipun ada perdebatan sengit tentang manfaat dan kerugiannya, satu hal yang jelas, pangkalan militer AS tetap menjadi alat sentral dalam strategi luar negeri Amerika Serikat. Dari Washington DC, para perencana strategis terus beradaptasi dengan ancaman baru dan pergeseran keseimbangan kekuatan global. Kita melihat ini dalam strategi Pivot to Asia yang semakin intens, dengan peningkatan fokus dan investasi di kawasan Indo-Pasifik untuk menghadapi pengaruh Tiongkok yang meningkat. Jaringan pangkalan ini adalah warisan sejarah panjang, sebuah cerminan dari peran yang Amerika Serikat pilih untuk dirinya sendiri di panggung dunia. Apakah ini jaring pengaman global yang penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia yang tidak pasti? Atau apakah ini adalah perangkat dominasi yang mahal, yang justru menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan? Jawabannya mungkin tergantung dari sudut pandang mana Anda melihatnya. Yang pasti, pangkalan-pangkalan ini adalah bagian integral dari lanskap geopolitik modern kita, dan perannya akan terus berevolusi seiring dunia yang terus berubah. Menguak alasan dibaliknya adalah memahami bagaimana kekuatan global bekerja, dan bagaimana sebuah negara bisa memproyeksikan kehadirannya melampaui batas-batasnya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah harga yang dibayar sepadan? Bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran pangkalan militer AS di seluruh dunia lebih banyak membawa manfaat atau justru kontroversi? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.